Shalom, puji Tuhan kita masuk di dalam minggu yang baru. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia baru untuk kita melewati hari demi hari di dalam hidup kita. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu topik sesuai dengan tema kita di bulan ini, bagaimana kita boleh mengalami perubahan paradigma. Dan salah satu hal yang penting yang ingin saya bagikan kepada kita semua di tempat ini, bagaimana kita bisa mengalami perubahan paradigma, yaitu the power of letting go. Melepaskan untuk menjalani kehendak Allah. Semua orang tahu gambar yang ada di depan ini ya, dan bahkan ada beberapa di antara kita mungkin yang suka atau hobi olahraga ini ya. Walaupun olahraga ini tidak mengeluarkan keringat gitu ya. Tapi ini merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan secara internasional ya. Semua tahu tentang catur ya. Nah, kalau kita memahami filosofi catur, ada yang jalannya satu langkah gitu ya, ada yang jalannya harus menyilang, ada yang jalannya harus di kotak yang sama, ada jalannya yang boleh lurus, ada yang boleh jalan ke samping, ada yang hanya boleh jalan satu langkah, dan seterusnya. Dan kita melihat bahwa setiap bidak catur itu dimainkan oleh seseorang, dan kadang-kadang kita melihat bahwa ada hal-hal yang harus dilepaskan, ada hal-hal yang harus ditukar untuk kita boleh mengalami kemenangan di dalam permainan catur itu. Mungkin kita kehilangan dan harus melepaskan menteri kita, ya. Tapi kita melakukan itu karena ada satu hal yang besar yang sedang kita rencanakan, ya, yang sedang dipikirkan. Dan itulah permainan catur. Nah, seringkali kita di dalam kehidupan ini, kita ingin menguasai dan mengendalikan semua hal, padahal kita tahu bahwa di dunia ini tidak semua hal bisa kita kendalikan dan bisa kita atur di dalam range pengaruh kita. Saya berpikir banyak orang mengalami masalah dan kesulitan dalam hal melepaskan ya atau letting go. Kenapa? Karena kita takut, karena kita khawatir, dan kita ingin mengendalikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya menganggap kita ini seringkali playing God, bermain seperti Tuhan. Kita ingin mengendalikan semua hal di dalam kehidupan kita ini. Padahal kita tahu bahwa kita bukan Tuhan dan kita tidak bisa mengendalikan semua di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang di luar kendali kita dan itu yang membuat kita tidak bisa melepaskan dan kemudian kita akhirnya terhambat ketika kita menjalani panggilan Tuhan, karena kita tidak bisa letting go, kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang menghambat kita di dalam kita menjalankan panggilan Tuhan. Letting go bukan berarti melepaskan tanggung jawab, tetapi letting go adalah seni melepaskan apa yang bukan menjadi kendali kita. Saya teringat ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Dia melepaskan hak istimewanya, keilahiannya. Dan dia tunduk dan taat kepada kehendak Bapaknya. Dia tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia letting go, dia melepaskan itu. Karena dia tahu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi ketika Yesus melepaskan keilahiannya. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu, kita perlu belajar melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita perlu belajar untuk melepaskan apa yang tidak ada di dalam area kendali kita. Kalau memang itu adalah areanya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Satu kali ketika Tuhan menjanjikan kepada Abram dan Sarah keturunan yang besar, ternyata rupanya Abraham ini tidak percaya bahwa dia akan memiliki keturunan yang besar, yang banyak di muka bumi ini. Sehingga dia tidak bisa melepaskan
areanya Tuhan. Dan kemudian ketika Abram ingin mencampuri apa yang menjadi areanya Tuhan, justru salah arah, justru keliru. Dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak baik. Tapi untungnya Abram sadar dan dia kembali kepada kehendak Tuhan. Kita perlu belajar untuk melepaskan supaya kita bisa menjalani kehendak Allah demi sesuatu yang lebih besar yang ada di depan kita. Karena tidak semua hal bisa kita kendalikan. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, dia mengatakan begini. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya melihat Rasul Paulus ini punya pengalaman letting go. Dia punya pengalaman untuk melepaskan sesuatu supaya kehendak Allah bisa terjadi di dalam dirinya. Paulus tahu bahwa ada area-area yang tidak bisa dia kendalikan dan dia serahkan kepada Tuhan atau kepada yang punya kendali, sehingga dia tidak menjadi stres, tertekan karena dia mengendalikan semuanya di dalam areanya. Yang pertama saya melihat bahwa Paulus pernah melepaskan semua penghargaan, semua reputasinya, dan semua pengakuan yang pernah dia dapat. Siapa Rasul Paulus? Paulus adalah seorang rabi yang terkenal. Dia adalah seorang guru yang luar biasa. Dia adalah seorang Yahudi yang luar biasa. Dia dihargai oleh banyak orang. Reputasinya mendunia pada waktu itu. Dan dia mendapat pengakuan bahwa dia adalah seorang guru yang punya pengaruh besar pada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi pada waktu itu. Tetapi Paulus tidak menganggap bahwa semua penghargaan, semua reputasi, semua pengakuan dari manusia itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ketika dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dia lepaskan semuanya itu. Dan ketika Paulus pada waktu itu membunuh orang-orang yang mengikut Kristus, ada sebuah perasaan bersalah atas dosa-dosa masa lalunya. Dan itu pun dilepaskan oleh Paulus. Dia tidak ingin rasa bersalahnya itu menjadi beban bagi hidupnya sekarang ini. Dan melenyapkan apa yang menjadi masa depan yang disediakan Tuhan bagi dirinya. Dan di dalam kitab-kitab perjanjian baru, Paulus juga menulis. Dia melepaskan kenyamanan pribadi, dia melepaskan keamanan dirinya. Bahkan bulan lalu kita membaca Paulus melepaskan keselamatannya secara fisik. Ya. Dia tidak lagi mempertahankan keselamatannya secara fisik demi panggilannya untuk memberitakan Injil. Jadi Paulus ini adalah seorang yang punya pengalaman letting go. Dia belajar untuk melepaskan sesuatu yang menghambat dirinya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, yaitu kehendak Allah terjadi di dalam dirinya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya melalui mimbar ini, sore ini ingin menyampaikan kepada kita semuanya, bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa kita kendalikan. Setuju? Tidak semua hal dalam hidup kita ini bisa kita kendalikan. Kadang-kadang kita out of control, kita tidak bisa mengendalikan respon orang terhadap diri kita. Salah satu contoh, saya tidak bisa menentukan apa yang diperbuat orang terhadap diri saya. Yang bisa saya kendalikan adalah respon saya terhadap orang itu. Jadi orang mau marah, orang mau melakukan A, B, C, D, saya nggak bisa mengendalikannya. Yang bisa saya kendalikan adalah respon saya terhadap orang itu. Ketika kita berusaha untuk mengendalikan respon orang itu, mungkin kita akan merasa stres, kita akan merasa tertekan, kita akan merasa tidak bahagia, kita akan merasa ada pressure
karena kita ingin mengendalikan orang itu. Padahal itu bukan dari diri kita, tetapi kendalinya ada di dalam diri orang itu. Karena itu sore hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar. Ada 3 hal yang perlu kita lepaskan di dunia ini, pada waktu kita hidup ini, supaya apa? Supaya kita sanggup menjalani kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah yang pertama, dari Filipi pasal 3 ayat 13 dikatakan, apa yang perlu dilepaskan? Yang pertama adalah melepaskan masa lalu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi Paulus menjelaskan kepada kita bahwa Paulus melupakan apa yang telah terjadi di belakangnya, masa lalunya. Kata melupakan diambil dari kata Yunani epilantanomai, yang berarti adalah satu tindakan aktif untuk melepaskan diri dari pengaruh masa lalu. Nah, Bapak Ibu, masa lalu itu memang hanya menjadi sejarah. Masa lalu itu hanya menjadi catatan kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita tidak pernah bisa mengubah itu. Tetapi masa lalu itu punya pengaruh yang kalau kita tidak lepaskan, dia akan mencengkram hidup kita saat ini supaya kita tidak bisa bergerak dan kemudian akibatnya kita tidak bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Itu masa lalu. Ada seekor gajah, ya, ketika dia masih kecil, dia diikat oleh pemiliknya, kakinya diikat di sebuah pohon. Sehingga ketika gajah ini melangkah, ya, dia tidak bisa melangkah lebih jauh karena kakinya terikat pada sebatang pohon. Dan ketika gajah ini menjadi besar, tumbuh, badannya udah gede. Ya. Dan ketika dia punya pengalaman masa lalu, semestinya kalau gajah ini melangkah, apakah talinya itu sanggup menahan dia? Mestinya enggak. Tapi karena dia punya pengalaman masa lalu, dia berpikir bahwa kakinya sudah terbelenggu dan dia nggak bisa melangkah. Maka walaupun badannya udah gede, dia udah jadi gajah yang dewasa, maka dia akan tetap tidak beranjak dari tempatnya karena dia dibelenggu oleh masa lalunya. Nah, banyak orang punya kekuatan, banyak orang punya power, banyak orang punya kemampuan, banyak orang punya potensi, tetapi karena dia dibelenggu oleh masa lalunya, dia tidak bisa melangkah hari ini untuk menuju masa depan. Itulah jahatnya masa lalu. Kita nggak bisa mengubah, tapi masa lalu bisa memberi pengaruh kepada diri kita hari ini. Sehingga kita tidak bisa melangkah maju ke depan. Karena itu, Paulus mengatakan kita perlu punya keputusan secara sadar untuk tidak mengizinkan masa lalu mengendalikan langkah kita. Banyak orang dibelenggu oleh masa lalunya. Kita semua punya masa lalu. Saya punya masa lalu, Bapak punya masa lalu, Ibu punya masa lalu. Semua di antara kita punya masa lalu. Tetapi kita malam ini perlu secara sadar tidak mengizinkan masa lalu kita untuk mengendalikan langkah kita. Jangan biarkan masa lalu kita mempengaruhi hidup kita hari ini dan masa yang akan datang. Kalau kita gagal berdamai dengan masa lalu, itu bisa berpengaruh di dalam hidup kita, baik secara mental maupun secara emosional. Orang seringkali sulit melupakan masa lalunya dan terus terbayang-bayang dengan masa lalunya. Terbayang-bayang dengan hidupnya yang lampau, yang mungkin kelam. Dan itu memberi efek yang buruk secara mental, secara emosional, memberi efek yang negatif di dalam hidup kita. Sehingga akibatnya apa? Kita nggak bisa mengalami pertumbuhan pribadi, kita nggak bisa mengalami pertumbuhan rohani, karena kita dibelenggu oleh masa lalu kita. Dan akibatnya ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, bisa saja terhambat. Karena masa lalu kita menjadi minder, kita menjadi putus asa, kita menjadi tidak berani untuk mengambil keputusan, kita kehilangan damai sejahtera,
kita kehilangan kepuasan dalam hidup, kita tidak berani untuk melangkah, bahkan kita mungkin mengalami gangguan kesehatan secara fisik, dan kita akan kehilangan harapan untuk masa depan kita gara-gara masa lalu kita. Nah, Paulus tahu hal itu, sehingga dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi hal pertama yang perlu kita lepaskan dalam hidup kita, itu adalah masa lalu kita. Jangan biarkan masa lalu kita membelenggu hidup kita. Jangan biarkan masa lalu kita membuat kita mengalami trauma. Jangan biarkan masa lalu kita membuat kita gagal untuk melangkah hari ini. Jangan simpan rasa sakit kita, jangan simpan kegagalan kita, karena itu akan menghambat kita untuk bertumbuh. Tapi biarlah kita berdamai dengan masa lalu kita. Kita menerima masa lalu kita. Biarlah itu hanya menjadi sejarah dan pelajaran bagi kita untuk kita kerjakan ke depan jauh lebih baik daripada apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Orang bilang kita harus move on. Jadi orang bilang kita harus move on. Kita harus berani bergerak untuk meninggalkan area masa lalu kita. Karena itu akan menghambat hidup kita. Dan itu akan mengikat kita sehingga kita tidak bisa melangkah. Bukan hanya kegagalan, Paulus juga berkata, kesuksesan di masa lalu itu juga bisa membuat bayang-bayang hidup kita sehingga hari ini kita lupa diri dan hidup di dalam kejayaan masa lalu. Orang yang hidup di dalam kejayaan masa lalu tidak pernah bisa melihat yang lebih baik akan terjadi di dalam hidupnya yang akan datang. Paulus adalah orang yang berhasil, dia adalah orang yang sukses di masa lalunya, tapi dia mengingatkan bahwa kesuksesan yang berlebihan bisa menghambat diri jika hal itu membuat kita lupa pada panggilan Tuhan untuk tetap rendah hati. Jadi ketika Paulus bertemu dengan Tuhan, dia tidak melakukan negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, saya ini kan orang yang berhasil, saya orang yang dihormati, dihargai. Saya orang yang mendapat reputasi yang baik. Tetapi Paulus tidak menggunakan kesuksesannya di masa lalu untuk menghambat panggilan Tuhan di dalam dirinya. Jadi Paulus melepaskan kesuksesannya juga di masa yang lalu, supaya dia bisa melihat hal yang baik di masa yang akan datang. Karena itu jangan biarkan masa lalu menghambat hidup kita, tetapi kita harus berani melangkah untuk masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya nggak tahu masa lalu apa yang pernah kita alami di masa yang lampau. Tetapi biarlah kita tinggalkan semuanya itu, supaya itu tidak membelenggu hidup kita dan kita melangkah untuk masa yang akan datang. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Kita tidak hanya diajar untuk melepaskan masa lalu, tetapi kita juga diajarkan untuk melepaskan kekhawatiran akan masa depan. Jadi Paulus tahu manusia ini selalu khawatir akan hari depannya. Manusia ini selalu khawatir akan apa yang belum terjadi di depannya. Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia fokus kepada apa yang di depannya. Dan dia melupakan semua kekhawatiran yang ada di depannya. Melepaskan kekhawatiran yang ada di masa depannya. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi 15 menit di depan saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan ada di sana. Nggak ada yang tahu. Ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok. Tetapi kita tahu Tuhan ada di sana. Dan kita percaya janji dan pemeliharaan Tuhan. Satu kali ketika Yesus di tengah-tengah muridnya,
dia berkata, ya, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena kekhawatiran adalah beban yang membuat hati kita terbagi, sehingga kita tidak mampu hidup sepenuhnya hari ini. Kekhawatiran, merimnao, adalah sesuatu yang membuat hati kita terpecah dan tidak fokus, sehingga melemahkan iman kita hari ini ketika kita punya kekhawatiran di masa yang akan datang. Nah, banyak orang dalam hidupnya hari ini mengalami kegelisahan, hari ini mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena dia berusaha untuk mengendalikan masa depannya. Kita tahu tidak seorang pun bisa mengendalikan masa depannya. Kita hanya bisa menata sesuai dengan kapasitas kita. Saya menata masa depan saya sesuai dengan kapasitas yang saya punya. Membuat perencanaan, it's okay. Tetapi kita tidak bisa mengendalikan sebab masa depan kita bukan ada di dalam kendali kita, tetapi ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu kita perlu melepaskan kekhawatiran akan masa depan kita, supaya kita tidak khawatir akan masa depan kita. When you stop worrying about what you cannot control, ketika kita berhenti khawatir tentang apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita memiliki waktu untuk mengubah hal-hal yang dapat kita kendalikan. Kalau kita sibuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak punya waktu untuk mengubah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau kita khawatir akan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak punya waktu untuk menata apa yang bisa kita kendalikan. Dan kekhawatiran itu di masa depan itu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Yesus berfirman di dalam Matius 6 ayat 34 itu. Jangan pernah kita khawatir. Dan ketika Paulus berkata, aku mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Dalam Alkitab bahasa Yunani dikatakan bahwa Paulus tahu dia memiliki masa depan yang penuh harapan dan penuh tujuan. Dan dia mengarahkan fokus kepada hal itu. Kekhawatiran tidak pernah menambah usia kita atau memperbaiki keadaan kita. Siapa di sini yang khawatir dan kekhawatiran itu bisa melenyapkan persoalan kita? Ada? Tidak ada. Justru kekhawatiran itu menambah persoalan kita. Kekhawatiran itu justru menambah beban kita. Kekhawatiran itu justru tidak memperpanjang usia kita. Nah, kalau kita mau panjang umur, jangan khawatir. Ya. Kita harus mengendalikan rasa khawatir kita. Kekhawatiran adalah beban yang kita ciptakan sendiri dan sebenarnya tidak perlu. Itu hanya beban yang kita masukkan dalam hidup kita, yang sebenarnya tidak perlu ada dalam hidup kita. Itu yang namanya adalah kekhawatiran. Terus ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dikuasai dengan kekhawatiran. Dan itu membuat kita gelisah, sulit tidur, kehilangan damai sejahtera, tidak bisa bersuka cita karena kita hidup di dalam kekhawatiran. Ada satu quotes yang bagus ini ya. Kekhawatiran tidak akan menghilangkan kesulitan di esok hari. Tetapi kekhawatiran itu mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita hari ini. Apakah dengan kita khawatir kesulitan esok hari itu akan hilang? Enggak. Enggak ada yang tahu. Apakah dengan khawatir kemudian membuat hari esok kita menjadi lebih lancar? Enggak juga. Tapi yang pasti kekhawatiran itu akan mencuri sukacita kita hari ini. Sehingga kita tidak bisa hidup di dalam kebaikan Tuhan. Karena itu kita perlu mengendalikan kekhawatiran kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dikendalikan oleh ketakutan,
dan kekhawatiran di dalam hidup kita ini. Kita perlu melatih diri kita untuk berbicara kepada Tuhan setiap hari tentang kekhawatiran kita. Ya, kalau kita khawatir apa yang bisa kita kerjakan, berdoa kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita, karena itu akan mengingatkan diri kita bahwa Dia memegang masa depan kita. Jika perlu, tulislah kekhawatiran itu, doakan dan serahkan kepada Tuhan. Tinggalkan semua pikiran tentang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak kekhawatiran kita timbul karena kita memikirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Itu jeleknya pikiran manusia. Karena itu kita perlu mengset paradigma kita, pikiran kita, supaya kita tidak berpikir berlebihan tentang apa yang tidak bisa kita kendalikan. Percayalah kepada firman Tuhan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada yang menjadi areanya Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Biarlah kita mengerjakan bagian kita dan biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya. Kalau kita playing God, kita bertindak seperti Tuhan dengan mengerjakan semuanya termasuk apa yang menjadi bagian Tuhan. Padahal kita bukan Tuhan. Itu menyusahkan hidup kita. Jika kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu dan kemudian kita khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, kita sedang menjebak diri kita di dalam perasaan frustasi dan kegagalan. Saya ulang ya, jika kita berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu dan kita khawatir tentang apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita sedang menata hidup kita di dalam perasaan frustasi dan kegagalan. Karena itu stop untuk mengendalikan segala sesuatu. Berusaha percaya kepada Tuhan. Biarlah apa yang menjadi bagian Tuhan, itu yang dikerjakan Tuhan. Dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan stop untuk mengendalikan segala sesuatu. Stop untuk bermain seperti Tuhan. Karena kita bukan Tuhan. Dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang perlu kita lepaskan. Paulus mengajarkan kepada kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus fokus untuk masa depannya dan dia mengajarkan kepada kita, fokus kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus dengan cara apa? Melepaskan dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ada hal-hal yang begitu merintangi dan menjadi beban dalam hidup kita. Selain masa lalu, selain kekhawatiran akan masa depan, hal yang ketiga yang menjadi beban dan rintangan dalam hidup kita, itu adalah dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Ini yang harus kita rilis, yang harus kita lepaskan, yang harus kita letting go. Menanggalkan adalah satu tindakan membuang jauh segala sesuatu yang merintangi perjalanan iman kita. Jadi dosa itu seperti tas ransel yang berat, yang terus kalau tidak kita lepaskan, itu seperti beban yang kita pikul setiap hari, yang menghambat perjalanan hidup kita untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Letakkan tas ransel itu. Letakkan dosa dan kebiasaan buruk itu. Kenapa dosa dan kebiasaan buruk itu begitu merintangi hidup kita? Saya punya beberapa alasan. Yang pertama, dosa dan kebiasaan buruk merintangi hidup kita. Kenapa? Yang pertama,
Karena dosa dan kebiasaan buruk memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak menanggalkan dosa dan kebiasaan buruk kita akan terpisah dari Tuhan. Yang kedua, dosa dan kebiasaan buruk itu menghancurkan identitas diri kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Tetapi kalau kita tidak mau menanggalkan dosa dan kebiasaan buruk kita, maka itu menghancurkan identitas kita sebagai orang tebusan. Dosa dan kebiasaan buruk mengganggu pikiran dan perasaan kita. Saya percaya orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hatinya akan terganggu, perasaannya akan terganggu, pikirannya akan terganggu. Dia akan merasa gelisah karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dosa dan kebiasaan buruk yang keempat menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Membuat hubungan menjadi buruk. Yang kelima, dosa dan kebiasaan buruk menjauhkan kita dari hidup yang berkualitas. Karena dosa itu mengikat. Membuat kita kehilangan untuk melakukan sesuatu yang baik di depan kita. Dan kita terus selalu berulang melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Dan itu harus dilepaskan. Dosa dan kebiasaan buruk membawa konsekuensi fisik dan emosional. Dan dosa serta kebiasaan buruk menghalangi panggilan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita perlu menanggalkan dosa kita dan kebiasaan buruk kita. Buanglah kebiasaan-kebiasaan yang merusak kehidupan rohani kita. Dosa bisa berupa kebiasaan atau pola pikir yang mengikat. Biarlah kita mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti mungkin itu amarah, iri hati, tetapi gantilah kebiasaan-kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan rohani yang membangun. Mari kita belajar untuk mengidentifikasi apakah masih ada kebiasaan buruk dalam hidup kita. Tanggalkan, karena itu merintangi hidup kita untuk kita mendapatkan yang lebih baik daripada Tuhan. Carilah pertolongan dalam komunitas untuk melepaskan dosa. Kadang-kadang kita tidak sanggup untuk melepaskan sendiri. Kita perlu komunitas, kita perlu teman-teman di dalam kelompok sel untuk membantu kita. Itu bagus. Tidak semua dosa dapat kita lepaskan sendirian. Kadang kita perlu dukungan dari komunitas untuk memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Karena itu bagi kita yang belum tergabung dalam kelompok sel, mari kita gabung dalam kelompok sel. Karena itu membangun kebiasaan yang baik. Itu menolong kita untuk kita tidak hidup sendirian. Areng itu kalau sendirian walaupun dikipas gede-gede, lama-lama mati gitu ya. Sing ngipas yo kesel gitu kan. Tapi kalau areng itu ditaruh bareng-bareng dengan areng yang lainnya, dikipas dikit murup gitu kan. Itu areng. Itu hidup kita juga begitu. Kalau kita sendirian dan ketahuilah bahwa iblis itu punya strategi untuk menjatuhkan kita dengan cara apa? Mengisolasi diri kita supaya kita sendirian. Dan ketika kita sendirian, kita menjadi lemah. Tetapi kalau kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang lain, kita menjadi kuat, saling menopang, mengingatkan, mendukung satu sama lain. Dan itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Karena itu kita perlu melepaskan semua dosa dan kebiasaan buruk kita. Supaya apa? Supaya kita sanggup untuk menjalani kehendak Allah. Inilah the power of letting go. Kuasa untuk melepaskan supaya kita mampu menjalani kehendak Allah dengan baik. Ada 3 hal, saya undang rekan-rekan pemusik memuji untuk bisa kembali ke depan. Yang pertama, apa yang perlu kita lepaskan? Yang pertama adalah melepaskan masa lalu. Yang kedua adalah melepaskan kekhawatiran akan masa depan.
Dan yang ketiga, melepaskan dosa dan kebiasaan buruk. Kita harus belajar melepaskan ini supaya kita sanggup menjalani kehendak Allah. Tidak menjadi beban di dalam hidup kita. Karena tidak semua hal bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Kita perlu memilah, kita perlu menata prioritas kita. Seperti kita bermain catur gitu ya. Kadang-kadang dalam tanda kutip kita perlu mengorbankan menteri kita supaya kita bisa menang. Kadang-kadang ada hal yang perlu kita lepaskan supaya kita mendapat sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih mulia, yaitu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita harus melepaskan sesuatu yang mungkin kita hargai dalam hidup kita. Tetapi itu yang diajarkan oleh Alkitab kepada hidup kita. Supaya apa? Kita belajar untuk melepaskan masa lalu kita, kekhawatiran kita yang ada di depan kita, dan semua dosa dan kebiasaan buruk kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang sederhana ini boleh memberi inspirasi kepada kita semuanya untuk kita belajar melepaskan demi menjalani kehendak Allah yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.